KUR gabungan anak, remaja, dewasa, dan lansia lingkungan Santo Markus Paroki Santo Paulus Kleco, Surakarta. Dukung program Formasio Iman Berjenjang Berkelanjutan Keuskupan Agung Semarang. Sabtu 13 Juli 2024. Lingkungan Santo Markus melaksanakan tugas KUR atau paduan suara kegiatan ibadat misa Sabtu sore di Gereja Katolik Santo Paulus Kleco, Surakarta. Tidak seperti saat tugas paduan suara sebelumnya yang hanya diikuti umat dewasa dan lanjut usia, paduan suara kali ini sangat istimewa. Ya, karena baru kali ini tugas paduan suara umat lingkungan Santo Markus juga diikuti anak-anak, baik yang masih kecil maupun yang sudah beranjak remaja. Hal istimewa ini dapat terjadi sekarang karena merupakan hasil buah olah rohani dari kegiatan rekoleksi keluarga lingkungan Santo Markus yang dilaksanakan sekitar 2 minggu yang lalu, yaitu tepatnya pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 29 dan 30 Juni tahun 2024 di Rumah Kalwat Domus Maria, Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Rekoleksi keluarga lingkungan Santo Markus yang diikuti 68 peserta dari semua jenjang tersebut, anak, remaja, dewasa, dan lansia, ternyata mampu memberikan semangat dan menggerakkan aksi nyata keterlibatan semua jenjang umat untuk berlatih bersama menyiapkan tugas paduan suara ini. Walaupun paduan suara kali ini perlu proses adaptasi dan latihan yang lebih serius dan lebih sulit, mengingat melibatkan anak-anak dan para remaja yang sebelumnya belum pernah ikut tugas paduan suara. Dalam hal ini sungguh sangat dimaklumi kalau hasil latihan belum sempurna atau masih jauh dari harapan. Yang menjadi tujuan utama ini merupakan usaha aksi nyata dan aktif umat lingkungan Santo Markus di semua jenjang. Anak, remaja, dewasa, dan lansia dalam menanggapi program gerakan FIBB, Formasio Iman Berjenjang Berkelanjutan Keuskupan Agung Semarang. Dimulai dalam bentuk pelayanan KUR paduan suara gabungan anak, remaja, OMK, dan lanjut usia lansia dalam satu tugas misa rutin di Gereja Paroki Kleco, Surakarta. Semoga hal ini dapat menginspirasi umat lingkungan lain di Paroki Kleco untuk melakukan hal serupa. Kedepan, aksi nyata peran aktif umat lingkungan Santo Markus di semua jenjang ini semoga dapat diperluas seperti dalam tugas dan tatib misa, tugas jaga parkir, serta tugas-tugas di misa lingkungan, perayaan Paskah dan Natal lingkungan, atau tugas-tugas lainnya.
Maka belajar dari itu, Yesus tidak mau mengulang metode yang dia buat. Ya, minggu lalu Yesus langsung datang. Hari ini Yesus merubah metode pewataan. Dia tidak langsung datang ke suatu tempat, tapi dia mengutus terlebih dahulu ke 12 muridnya. Kamu pergi dari wartakanlah perbuatan. Apalagi usirlah setan dan sembuhkanlah orang sakit. Ya, kamu pergi lebih dahulu. Nanti setelah kamu pergi, kamu pulang lapor padaku dan aku baru akan datang. Dia merubah metode, tetapi dia berpesan kepada para murid, karena dia mengalami ditolak, maka dia berpesan, jangan takut jika kamu ditolak. Tidak usah kecewa.
tetap saja berangkat, dan sebagai peringatan, kebaskanlah debu di kaki. Maksudnya apa kebaskan debu? Kalau kita berjalan itu pasti debu nempel, ya. Kalau zaman dulu ketika kakek saya, anak saya cerita, kalau maling itu akan ketahuan dari telapak kakinya, dia lewat mana, sepatunya kurang berapa. Itu telapak kakinya meninggalkan jejak identitas bahwa dia pernah di situ. Nah, kalau kita melepaskan debu, Bersembahkan hatiku, nyanyian
jahat, sudilah memberi damai raja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersamamu.